Bab 1611, seraplah dahulu. Dia tidak pernah pelit dengan bangsanya sendiri. Sebelum tombak Dewa Pembantai mengenalinya sebagai tuannya, tentu saja dia tidak akan menaruh kepercayaan penuh padanya. Jadi meskipun dia punya harta, dia tidak akan memberikannya kepada tombak Dewa Pembantai untuk dimakan. Namun keadaan sekarang berbeda. Tombak Dewa Pembantai telah mengenalinya sebagai tuannya, dan sekarang dia dapat memberikan beberapa hal untuk dilahapnya. Dengan pemikiran ini, Yang Chen memutuskan untuk memberikan beberapa manfaat pada tombak Dewa Pembantai terlebih dahulu, agar membuatnya setia padanya. Dia langsung mengeluarkan beberapa harta Suantian yang diperolehnya dari mengalahkan musuh di masa lalu. Sebenarnya ada cukup banyak harta karun Suantian ini, dan Yang Chen langsung menaruhnya di ruang 8 ekstremitas yang mengalir, memberikannya kepada tombak Dewa Pembantai. Tombak Dewa Pembantai, harta karun Suantian ini akan diberikan kepadamu terlebih dahulu untuk diserap. Jika aku mendapatkan lebih banyak di masa depan, itu akan tetap menjadi milikmu. Melihat Yang Chen menuangkan sejumlah besar harta karun Suantian, tombak Dewa Pembantai berteriak kegirangan, hahaha, terima kasih, guru. Harta karun Suantian ini seharusnya cukup untuk kumakan dan kumurnikan untuk sementara waktu. Ia tentu saja senang, karena harta karun Suantian ini termasuk barang-barang dengan kualitas kelas atas dan kelas menengah. Yang Chen tidak pelit dengan harta karun ini, ia memberikannya hingga 100 sekaligus. Kini, sembari menyaksikan tombak Dewa Pembantai melahap dan memurnikan harta karun Suantian, Yang Chen perlahan-lahan menjadi tenang dan meneruskan meditasi serta kultivasinya. 10 hari berlalu dengan cepat. Saat waktunya tiba, semua murid yang membawa token kompetisi mulai berkumpul. Yang Chen tidak terkecuali, dan ditemani oleh Mo Susue, mereka bergabung dengan Mo Kun untuk menuju ke ruang pilihan surga, tempat konferensi seleksi promosi yang sebenarnya akan dimulai. Yang dilihat Yang Chen adalah lautan manusia, dan ada begitu banyak orang sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan ada setelah babak penyisihan. Setidaknya pasti ada puluhan ribu orang di sana. Terlebih lagi, kekuatan mereka sebagian besar berada di atas alam bela diri surga, dan hanya sedikit yang berada di alam bela diri bumi. Kualitas kelompok ini memang mengejutkan. Tentu saja, pada dasarnya, alasan utama untuk ini adalah perubahan aturan. Para pelayan dan budak yang berpartisipasi harus menjalani tes bakat, dan hanya 1 dari 100 orang yang lulus tes akan tetap bertahan. Orang-orang seperti Yang Chen bahkan lebih langka, membuatnya menjadi sosok yang sangat tidak biasa. Yang terpenting adalah puluhan ribu orang ini tertib dan terorganisir dengan baik, tanpa kekacauan di barisan mereka. Ini benar-benar patut dipuji. Dengan menggunakan murid ilahi Lingqinya, Yang Chen mengamati bahwa ada beberapa ahli tingkat dewa sejati yang mengenakan pakaian sekte Suandao, yang menjadi tuan rumah acara tersebut. Meskipun para ahli alam dewa sejati ini tidak jauh berbeda kekuatannya dengan Mo Kun, kehadiran mereka menambahkan derajat kewibawaan dan efektivitas saat mereka berdiri untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Untuk berpartisipasi dalam konferensi seleksi promosi, seseorang harus menyerahkan token kompetisi. Di bawah kepemimpinan Mo Kun, Yang Chen dan yang lainnya menyerahkan token mereka, lalu memasuki tempat tersebut. Selain peserta dari berbagai golongan, penonton juga banyak. Suasana memang kacau balau. Dengan mata telanjangnya, Yang Chen dapat dengan jelas melihat lubang hitam yang berputar samar di atas seluruh konferensi seleksi promosi. Lubang hitam ini dipenuhi dengan kekuatan ruang, seperti susunan teleportasi yang terhubung ke dunia lain. Hal ini membuat Yang Chen menarik napas dalam-dalam, karena ia merasakan kekuatan spasial dari lubang hitam ini yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kekuatan ini begitu kuat hingga terasa aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Nona muda, apakah pusaran ini adalah pusaran yang mengarah ke ruang misteri surgawi? Tepat sekali, jawab Mo Susue lembut. Apakah ruang misteri surgawi ini merupakan ruang independen? Yang Chen bertanya dengan bingung. Mo Susue mengangguk pelan, aku sendiri tidak tahu banyak tentangnya, tetapi aku tahu bahwa ruang ini diciptakan oleh kekuatan besar sekte Suandao dengan menggunakan kekuatan yang luar biasa. Ruang ini tidak berbeda dengan dunia kita, tetapi seperti yang kau katakan, ini memang keberadaan yang independen. Tidak seperti formasi lain yang memindahkan orang ke benua dan dunia yang sama. Ruang misteri surgawi berbeda. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, penasaran dengan identitas kekuatan besar yang dapat menciptakan ruang dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan ilahi seperti itu benar-benar mengejutkan. Namun, ini juga memberinya petunjuk. Petunjuk apa? Artinya, 5 wilayah utama tempat dia berada, dan 12 benua di sini, berada di benua yang sama. Dia ingat dengan jelas kekuatan teleportasi yang membawanya dari Gunung Changsing dan itu sama sekali berbeda dari apa yang ada di sini. Kekuatan teleportasi di benua yang sama dan di benua yang berbeda pada dasarnya berbeda. Saat dia sedang merenung, tiba-tiba seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Yang Chen juga bingung sejenak, tetapi kemudian dia merasakan kekuatan penindas yang sangat mengerikan yang langsung menekan segalanya. Dia mendongak dan melihat sekelompok orang turun dari langit. Tim ini mengenakan pakaian sekte Suandao dan tampil bak dewa surgawi, menimbulkan rasa kagum dan hormat di hati orang-orang.
Terutama sang pemimpin kelompok, yang membuat orang-orang merasa harus patuh hanya dengan menatap matanya. Itu Fu Xuanming, dikabarkan telah mencapai kesempurnaan dewa sejati dan akan memahami dao ilahi penciptaan, mengapa dia datang. Berikan penghormatan kami pada Tetua Xuanming. Kami memberi salam kepada Tetua Xuanming. Semua orang, dari alam bela diri surga hingga alam dewa sejati, menyambut Fu Xuanming dengan hormat saat dia muncul. Yang Chen bingung. Mereka yang berada di alam bela diri surga tentu saja akan tunduk, tetapi bahkan para ahli alam dewa sejati memperlakukan Fu Xuanming seperti mereka memperlakukan seorang tetua yang dihormati. Apakah jarak di antara mereka di alam dewa sejati benar-benar begitu lebar? Sambil penasaran, Yang Chen mengamati bahwa tekanan mengerikan yang keluar dari tubuh Fu Xuanming bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para ahli alam dewa sejati biasa. Bahkan di alam dewa sejati yang sama, Mo Kun tampak pucat jika dibandingkan dengan Fu Xuanming, hampir seperti semut. Tidak heran Mo Kun sangat ingin putrinya bergabung dengan Sekte Xuandao. Dia bahkan bukan ahli tingkat atas, hanya seseorang yang sekuat ini saja sudah menakutkan. Pasti ada tokoh yang lebih kuat yang tersembunyi di dalam Sekte Xuandao, bukankah mereka akan lebih menakutkan? Saat Yang Chen merenung, Fu Xuanming mengangguk puas, lalu berkata, baiklah, semuanya, tidak perlu formalitas seperti itu. Kita semua adalah sesama penganut Tao. Saya turun gunung hari ini untuk menjadi tuan rumah konferensi seleksi promosi ini, dan saya harap kalian semua akan menjaga saya. Kami tidak berani, kami tidak berani. Kami tidak berani. Semua orang sangat hormat dan memberi banyak hormat pada Fu Xuanming. Pada saat yang sama, setiap orang juga memiliki pemikiran mereka sendiri. Misalnya, para murid yang dipimpin oleh Fu Xuanming semuanya memancarkan aura yang kuat dan tampak sangat muda. Jelas, mereka adalah para jenius dari Sekte Xuandao. Hal ini membuat banyak tetua dari berbagai kekuatan yang membawa anak muda mereka sendiri mengerutkan kening. Itu karena pemandangan seperti itu sepenuhnya mengonfirmasi rumor yang menyebutkan bahwa murid-murid dalam Sekte Xuandao juga akan berpartisipasi dalam konferensi seleksi promosi tahun ini. Bab 1612, Tuan Rumah Fu Xuanming. Bukan hanya para tetua, tetapi banyak murid muda juga menyadarinya. Dan justru karena mereka diperhatikan, murid-murid muda di belakang Fu Xuanming menjadi semakin sombong. Tak diragukan lagi, menghadapi para pengikut berbagai kekuatan di bawah, mereka memiliki rasa superioritas yang mutlak. Di mata mereka, mereka berada tinggi di atas, dan tak seorang pun di bawah mereka yang menjadi ancaman bagi mereka. Namun, tidak dapat disangkal bahwa meskipun para jenius muda di belakang Fu Xuanming sombong, mereka layak untuk kesombongan mereka. Sekarang, Yang Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang ada beberapa keberadaan yang mengancam. Dia juga tidak berani melihat terlalu teliti, hanya tahu bahwa pasti ada orang jenius sejati di antara mereka. Jika dia melihat lebih dalam, dia mungkin mudah dideteksi oleh Fu Xuanming. Kesenjangan antara kekuatannya dan Fu Xuanming terlalu besar, jadi dia tidak berani mengambil risiko menyinggung perasaannya. Fu Xuanming tidak terkejut melihat bahwa berbagai kekuatan waspada terhadap murid-murid Sekte Xuandao. Dia mengangkat sudut bibirnya dan kemudian berkata, karena semua orang sudah tenang, sepertinya kalian memberiku muka. Aku, Fu Xuanming, sebagai tuan rumah, tidak suka membuang-buang waktu. Sekarang, aku akan menjelaskan peraturan konferensi seleksi promosi. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menajamkan telinga. Karena aturan konferensi seleksi promosi tidak akan banyak berubah setiap tahunnya, tetap saja akan ada beberapa perubahan kecil. Selain itu, hadiahnya akan sangat berbeda. Di ruang misteri surgawi ini, ada 10 tingkatan monster. Selain itu, ada beberapa orang jahat dari suku alien yang merupakan musuh manusia kita dan ditangkap oleh Sekte Xuandao. Orang-orang alien ini juga dibagi menjadi 10 tingkatan. Ketika dia mengatakan ini, Fu Xuanming berhenti sebentar dan kemudian melanjutkan dengan nada serius, binatang buas kelas 1 telah mencapai tahap demigod, yang dikenal sebagai Kaisar Iblis. Hehe, Kaisar Iblis demigod ini cukup kuat. Tidak banyak orang di masa lalu yang mampu melawan mereka, jadi jika kamu melihatnya, sebaiknya kamu lari. Fu Xuanming tidak menyangka para jenius ini mampu melawan monster-monster kelas 1 dan hanya mengatakannya sambil lalu. Banyak orang yang tidak mengerti aturan tersentak ketika mereka mendengar bahwa ada makhluk mengerikan yang tersembunyi di ruang misteri surgawi, menggigil sekujur tubuh. Yang Chen juga sangat terkejut, tidak menyangka akan ada monster tingkat demigod di ruang misteri surgawi. Adapun gelar Kaisar Iblis, seharusnya itu adalah gelar yang diberikan di sini, seperti gelar Kaisar Agung yang diberikan kepada mereka yang mencapai tahap piring roh. Padahal di sini tidak ada sebutan seperti itu, panggung piring roh hanyalah panggung piring roh, tanpa sebutan Kaisar Agung. Seolah ingin meyakinkan mereka yang ada di bawah, Fu Xuanming berkata dengan malas, jumlah Kaisar Iblis setengah dewa ini tidak banyak, dan ruang misteri surgawi sangat luas. Selama kalian berhati-hati, kalian tidak akan bertemu mereka. Namun, jika kalian bertemu mereka, yah, itu hanya nasib buruk kalian. Jika kalian takut, kalian bisa menyerah kapan saja, dan Sekte Xuandao tidak akan menyalahkan kalian.
Hal ini membuat banyak orang terdiam, tetapi siapa yang akan benar-benar memilih untuk berhenti di momen krusial ini? Melihat tidak ada yang menyerah, Fu Xuanming terus menjelaskan. Binatang monster tingkat 2 adalah Raja Iblis tingkat kombinasi, binatang monster tingkat 3 adalah tingkat Jinzun, binatang monster tingkat 4 adalah tingkat piring roh, dan binatang monster tingkat 5 adalah tingkat piring roh setengah langkah. Selanjutnya, monster tingkat 6 diurutkan dari tingkat ke-9 alam bela diri surgawi ke puncak alam bela diri surgawi, monster tingkat 7 diurutkan dari lapisan ke-7 alam bela diri surgawi ke lapisan ke-8 alam bela diri surgawi, dan seterusnya. Dari tingkat ke-5 alam bela diri surgawi ke tingkat ke-6 disebut tingkat ke-8, dari lapisan ke-3 ke tingkat ke-4 disebut tingkat ke-9, dan dari tingkat pertama ke lapisan kedua disebut monster tingkat ke-10. Setelah Fu Xuanming menjelaskan aturannya dengan hati-hati, dia melanjutkan dengan dingin, semakin rendah tingkat monster, semakin banyak jumlahnya. Setelah kamu memasuki ruang misteri surgawi, tugasmu adalah membunuh sebanyak mungkin monster dan manusia alien ini untuk membuktikan kekuatanmu. Semakin banyak mayat monster dan manusia alien yang kamu kumpulkan, semakin baik hasil yang kamu dapatkan. Tetapi bagaimana tepatnya perhitungannya? Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Seberapa bagus hasilnya jika ingin bergabung dengan Sekte Suandao? Fu Xuanming berkata dengan keras, aku tahu kamu bingung. Untuk bergabung dengan Sekte Suandao, kamu setidaknya harus mengumpulkan mayat monster kelas 4. Mayat monster tingkat 4, bukankah itu berarti kita harus membunuh monster tingkat Spirit Plate? Bagaimana ini bisa begitu mudah dicapai? Terlalu sulit. Fu Xuanming berkata dengan dingin, aku tahu kau ragu, tetapi jangan salahkan Sekte Suandao kami karena tidak memberimu lebih banyak kesempatan selama konferensi seleksi promosi. Seperti uji coba sebelumnya, 10 mayat monster kelas 10 setara dengan 1 mayat monster kelas 9. Demikian pula, 10 mayat monster kelas 9 setara dengan 1 mayat monster kelas 8. Selama kau mengumpulkan cukup banyak mayat yang setara dengan mayat monster kelas 4, kau masih bisa bergabung dengan Sekte Suandao kami. Jangan khawatir, ada banyak monster di ruang misteri surgawi, cukup bagimu untuk bersenang-senang membunuh. Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Aturannya tampak lebih manusiawi, tetapi tingkat kesulitannya tidak jauh lebih rendah. 10 monster kelas 10 setara dengan kelas 9, dan untuk mengumpulkan kelas 4, mereka harus membunuh puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu monster kelas 10. Secara praktis mustahil dan tidak realistis untuk mengandalkan pembunuhan monster tingkat rendah untuk mencapai level monster tingkat 4. Meskipun demikian, hal itu masih memberikan harapan bagi para seniman bela diri di alam Tianwu, setidaknya mereka memiliki kesempatan. Jadi, bagaimana jika kita mendapatkan mayat monster tingkat 3? Apa yang akan terjadi? Seorang seniman bela diri tahap pembentukan roh setengah langkah tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena kekuatannya sedikit lebih kuat di antara kerumunan dan penglihatannya lebih jauh. Fu Xuanming mencibir dalam hatinya, merasa pertanyaan orang ini agak terlalu jauh jangkauannya, tetapi dia tetap mempertahankan ekspresi tenang di permukaan, karena pertanyaan ini adalah sesuatu yang akan dia sebutkan. Pada saat ini, dia berbicara seperti biasa, pertanyaan yang kamu ajukan adalah apa yang akan aku bicarakan selanjutnya. Mayat monster tingkat 4 adalah syarat paling dasar untuk bergabung dengan Sekte Suandao. Selain itu, kami juga akan membuat peringkat berdasarkan jumlah monster yang terbunuh di ruang misteri surgawi, dan mereka yang mendapatkan mayat monster tingkat 3 akan memiliki potensi untuk bersaing dalam peringkat tersebut. Jika kamu memiliki peringkat tinggi, cukup normal untuk diterima sebagai murid oleh para ahli tingkat dewa sejati dari sekte kami. Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, mata mereka dipenuhi dengan kerinduan. Diterima sebagai murid oleh seorang ahli tingkat dewa sejati sambil bersinar di ruang misteri surgawi adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Saya tahu banyak dari kalian pasti ingin bertanya, bagaimana jika kita mendapatkan mayat monster kelas 2 atau mayat monster kelas 1? Fu Xuanming menyeringai, sejujurnya, tidak ada seorang pun yang pernah mendapatkan mayat monster kelas 1 di masa lalu. Jika ada di antara kalian yang benar-benar bisa mendapatkan mayat monster jenis ini, bahkan aku akan berusaha keras untuk menerima kalian sebagai murid, dan mungkin ini bukan giliranku. Sedangkan untuk mayat kelas 2, meskipun mereka sedikit lebih rendah, mereka masih sangat langka di ujian-ujian sebelumnya. Jika ada yang bisa mencapai hasil itu, aku juga akan dengan senang hati menerima mereka sebagai muridku. Bab 1613, Ruang Misteri Surgawi Terbuka. Kata-kata Fu Xuanming telah mencapai level ini, dan semua orang di bawahnya mendidih. Siapa yang tidak ingin menjadi murid Fu Xuanming? Pada saat ini, makna mayat kelas 2 dan kelas 1 telah dilupakan oleh semua orang, dan yang ada di mata mereka hanyalah kebangkitan setelah memasuki ruang misteri surgawi. Bahkan Mo Suksue pun gembira, emosinya teraduk-aduk oleh kata-kata Fu Xuanming. Sekarang, saat pidato Fu Xuanming berakhir, bibirnya bergerak sedikit, seolah berkomunikasi dengan seseorang. Setelah beberapa saat, beberapa masalah tampaknya telah diselesaikan.
Setelah Fu Xuanming mengangguk, dia berkata, baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Izinkan aku mengingatkanmu bahwa kau harus berperilaku baik di ruang misteri surgawi karena kinerjamu akan diamati oleh orang-orang dari Sekte Suandao kami. Jika seseorang bersinar dan disukai oleh ahli tingkat dewa sejati, akan normal bagi mereka untuk menjadikanmu sebagai murid mereka. Itu saja yang harus kukatakan. Sekarang, buka susunan teleportasi. Begitu suaranya jatuh, dan tidak diketahui siapa yang mengendalikannya secara diam-diam, pusaran hitam yang awalnya berada di langit tiba-tiba menimbulkan angin hitam yang kuat. Setelah beberapa suara menderu, seluruh pusaran hitam terbuka dengan keras, dan sebuah jalan menuju tempat yang jauh pun lahir. Fu Xuanming berteriak, kamu punya waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, ruang misteri surgawi akan secara otomatis mengirimmu keluar. Keberhasilan atau kegagalanmu akan ditentukan dalam bulan ini. Pergilah. Begitu Fu Xuanming selesai berbicara, para jenius ini mengerti dan bergegas masuk ke dalam susunan teleportasi. Dalam sekejap, itu berubah menjadi gumpalan hitam, dengan pemandangan yang spektakuler. Semua orang berjuang keras untuk mendapatkan keuntungan, dan banyak yang terluka. Mo Suksue tidak terkecuali, saat dia dan Yang Chen bergegas memasuki area teleportasi bersama-sama. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang ke dalam teleportation array. Yang Chen mengalami sedikit sakit kepala, tetapi ia cepat pulih. Ketika dia sadar kembali, dia dan Mo Suksue sudah berada di dunia yang berbeda. Di dunia ini, tidak ada matahari atau bulan, tetapi ada cahaya yang terus-menerus, dan udara serta energi spiritual benar-benar berbeda dari dunia luar, namun tetap ada kemiripan. Murid ilahi Lingqi Yang Chen terbuka dan melihat ke dunia ini, menemukan bahwa itu adalah hutan yang sangat besar. Di ujung seluruh hutan, ada menara yang megah dan besar, yang terbagi menjadi 3 lapisan, dan tidak diketahui apa isinya. Dia tidak dapat menjelajahi jarak menara itu. Karena tingginya menara itu, dia dapat melihatnya. Sekarang jiwanya telah terbuka, dia juga menemukan banyak binatang iblis di dalamnya. Di antara mereka, jumlah binatang iblis kelas 10 tidak terhitung, dan ada juga banyak binatang iblis kelas 9 dan 8. Binatang iblis tingkat rendah ini seluas lautan. Banyak manusia dari dunia luar menyerbu masuk dan mulai menjarah dan membunuh. Hah! Mo Suksue mengusap kepalanya, dan dia perlahan-lahan terbangun. Saat itulah Yang Chen memperhatikan Mo Suksue. Transportasi melalui area teleportasi memiliki persyaratan yang tinggi bagi kekuatan seseorang. Dia dapat melewatinya dengan aman, tetapi Mo Suksue hanya berada di tahap pembentukan roh setengah langkah, jauh dari levelnya, jadi wajar saja jika dia membutuhkan waktu untuk pulih. Sambil memikirkannya, dia berpura-pura sakit kepala ringan agar tidak ketahuan, dan tetap tidak sadarkan diri. Yang Chen, kamu baik-baik saja. Mo Suksue menatap Yang Chen dengan alis berkerut, dan bertanya dengan khawatir. Setelah dipanggil olehnya, Yang Chen akhirnya terbangun dan bertanya, Nona muda, di mana kita? Kita berada di ruang misteri surgawi. Mo Suksue melihat sekeliling dengan hati-hati dan mendesah, agak disayangkan. Ayahku mengatakan kepadaku bahwa selama kita masuk bersama tim, kita akan dipindahkan ke lokasi yang sama. Namun, kali ini kita dipindahkan ke tempat yang berbeda. Kita harus lebih berhati-hati sekarang karena kita terpisah dari tim. Yang Chen mengangguk. Keduanya masuk bergandengan tangan, jadi wajar saja mereka tidak akan terpisah. Namun, masuk di waktu dan lokasi yang berbeda mungkin tidak demikian. Tampaknya Sekte Suandao telah mengubah banyak peraturan. Tidak diketahui apa yang berbeda dari konferensi seleksi promosi ini. Sambil memikirkan hal itu, Mo Suksue berjalan bersamanya, mulai mencari dan memburu beberapa binatang iblis tingkat rendah. Pada saat yang sama, di puncak gunung yang jauh dari Sekte Suandao. Di atas gunung, ada keabadian yang berkabut, dan tempat ini adalah lokasi sebenarnya dari Sekte Suandao. Saat ini, di puncak tertinggi Sekte Suandao, puluhan orang berkumpul, dan semuanya sangat kuat. Jika Yang Chen ada di sini, dia akan terkejut. Ini karena aura orang-orang ini tidak jauh berbeda dengan Fu Xuanming, dan meskipun sedikit berbeda, perbedaannya tidak terlalu jauh. Orang-orang ini berkumpul di sekitar cermin. Cermin itu berukuran ratusan zang, dan terbagi menjadi adegan yang tak terhitung jumlahnya. Adegan-adegan ini mencerminkan bagian dalam ruang misteri surgawi dan menangkap kejadian-kejadian di dalamnya secara lengkap, tanpa melewatkan satu adegan pun. Dan para ahli tingkat dewa sejati yang kuat ini berkumpul di sekitar tempat kejadian perkara, berdiskusi tanpa henti. Orang tua Yang, aku harus memiliki murid yang cocok kali ini. Kau tidak boleh bertarung denganku lagi, mengapa kau selalu bertarung denganku ketika aku melihat murid yang cocok? Seorang ahli alam dewa sejati berkata dengan tidak senang. Orang tua itu terkekeh, siapa yang bilang aku berasal dari garis keturunan yang sama denganmu? Murid-murid yang kau minati pasti juga cocok untuk ajaranku. Kenapa aku tidak boleh bersaing denganmu? Pergilah ke neraka, mengapa kau menggali lubang di tembokmu sendiri? Hei, jangan terlalu kasar, jangan terlalu kasar. Untuk beberapa saat, kedua ahli tingkat dewa sejati ini mulai bertengkar. Adegan ini bukan satu-satunya kasus.
Para ahli alam dewa sejati lainnya juga berdiskusi. Para jenius di sesi ini tampak sangat bersemangat dan tidak jauh lebih buruk dibandingkan para jenius di tahun-tahun sebelumnya. Ahaha, mataku melihat banyak anak muda yang menjanjikan. Memasuki tahap Spirit Plate dalam waktu kultivasi yang singkat di lingkungan luar adalah hal yang luar biasa. Bergabung dengan Sekte Suandao untuk berkultivasi, tidak akan sulit untuk melewati kesengsaraan dan memasuki alam dewa sejati. Aku sudah melihat bocah Spirit Plate Realm ini, jangan bertengkar denganku karena dia. Aku sudah lama mengawasinya, Zhang Yuntong. Aku tidak menginginkan Zhang Yuntong, berikan saja gadis di sebelahnya itu kepadaku. Ahaha, mungkin agak sulit. Zhang Yuntong menatap gadis ini dengan penuh kasih sayang, dia jelas-jelas menyayanginya. Jika kita memisahkan mereka dengan paksa, bukankah kita akan memutuskan hubungan sepasang kekasih? Menurut pendapatku, meskipun murid-murid ini memang luar biasa, mereka masih agak kalah dibandingkan dengan murid-murid Sekte Suandao kita. Hehe, fokus konferensi seleksi promosi ini seharusnya tetap pada murid-murid Sekte Suandao kita. Seorang ahli alam dewa sejati tiba-tiba berbicara. Saat kata-katanya diucapkan, banyak ahli tingkat dewa sejati terdiam. Bab 1614, Pentingnya Sekte Suandao. Setelah keheningan ini, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, mengapa sebenarnya pemimpin sekte menempatkan murid-muridnya sendiri ke dalam ruang misteri surgawi dan membuat perubahan yang begitu luas pada aturan tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya, situasinya tidak seserius itu. Bahkan jika mereka lebih ketat, mereka tidak akan menempatkan para jenius yang dibudidayakan oleh Sekte Suandao kita ke ruang misteri surgawi. Para jenius kita sendiri, meskipun kita tidak puas dengan mereka, masih terlalu kejam bagi para jenius di dunia luar. Mereka tidak berada di liga yang sama. Hehe, apa kau tidak mengerti? Feng Yangzu kita, sebagai negara pesisir, jauh lebih lemah daripada 11 provinsi lainnya. Hanya saja kita tidak pernah mau mengakuinya. 100 tahun yang lalu, selama pertempuran, para jenius Sekte Suandao kita kehilangan momentum mereka, yang membuat pemimpin sekte kehilangan muka hingga taraf yang sangat besar. Suara keras terdengar, menyebabkan banyak orang tiba-tiba terdiam, dan seluruh ruangan tampak sangat sunyi. Jelas, apa yang dikatakan orang ini telah menyentuh hati banyak orang. Tidak ada seorang pun yang mau mengakui bahwa mereka lebih buruk daripada orang lain, dan mereka tidak terkecuali. Namun, perjuangan yang terjadi 100 tahun lalu memaksa mereka untuk menerima kenyataan ini. Kini kata-kata orang ini mengingatkan kita pada pertempuran seabad lalu. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir lagi, tiba-tiba mereka menyadari bahwa suara orang itu tidak asing, mereka pun mendongak melihat seorang lelaki tua berjalan perlahan sambil membawa labu anggur di tangannya. Itu adalah Taois King He, Paman King He. Salam untuk Paman King He. Kemampuan ajaib orang tua ini tidak diketahui siapapun. Ia disebut Taois King He dan bahkan membiarkan para kultivator dewa sejati ini dengan sukarela memanggilnya Paman dan Tetua. Ini menunjukkan bahwa orang ini tidak hanya unggul dalam kekuatan dan generasi, tetapi juga jauh melampaui para kultivator dewa sejati ini. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, Pendeta Tao King He berkata dengan santai, itulah sebabnya pemimpin sekte memilih untuk membuat perubahan besar pada peraturan dan membiarkan para jeniusnya sendiri pergi. Dengan melakukan itu, dia ingin menyerang, meredam, dan memilih bakat yang lebih baik tanpa kehilangan satu pun bakat. Dengan cara ini, dalam pertempuran berikutnya, kita tidak akan kehilangan muka. Para kultivator dewa sejati ini mengangguk serempak, dan tidak ada ketidakpuasan di wajah mereka saat menghadapi khotbah Taois King He. Pendeta Tao King He tidak pamer, tetapi hanya berkata, kalian semua harus mengawasinya dengan saksama. Jangan lewatkan bibit yang bagus. Sekte Suandao kita telah jatuh ke dalam situasi yang sulit. Kita tidak bisa terus seperti ini. Ketika pembicaraan berakhir, Pendeta Tao King He juga langsung duduk di depan cermin. Paman King He, apakah Anda berencana untuk memilih bibitnya sendiri? Paman King He, apakah kamu berencana untuk menonton sendiri? Hehe, menonton sendiri. Aku hanya duduk di sini bersamamu menonton, itu saja. Orang-orang tua lainnya mungkin tidak ada di sini, tetapi mereka menonton dari jauh. Mereka semua sangat menghargai kejeniusan generasi ini. Ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh pemimpin sekte dan tetua tertinggi, jadi aku tidak bisa bermalas-malasan. Sudah waktunya untuk memilih bibit yang baik sebagai penerusku. Mendengar ini, banyak ahli tingkat dewa sejati tersenyum pahit. Dengan kehadiran Taois King He, bibit-bibit yang baik itu pasti akan mengikutinya. Namun, dengan sangat cepat, membuat mereka kecewa, Pendeta Tao King He menggelengkan kepalanya setelah melihat beberapa orang, terlalu lemah, masih belum cukup, alam piring roh masih jauh dari cukup. Masih sangat muda dan mencapai alam piring roh, apakah itu masih belum cukup? Para kultivator dewa sejati tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Pendeta Tao King He melambaikan tangannya, apa yang kau tahu? Itu tidak cukup, jauh dari cukup. Yang Chen dan Mo Suksue tidak menyadari semua ini. Sekarang, Yang Chen mengikuti Mo Suksue dari dekat, dan bersama-sama mereka memburu binatang iblis di sepanjang jalan.
Namun, Mo Suksue tidak berani memburu binatang iblis yang terlalu kuat mengingat kekuatannya saat ini, dan dia fokus pada mereka yang berada di peringkat ke-10 hingga ke-6. Sedangkan untuk binatang iblis tingkat kelima, setengah langkah alam piring roh, Mo Suksue masih belum berani mendekati mereka. Bukannya Mo Suksue tidak bisa mengalahkan monster iblis Spirit Plate Realm setengah langkah dari alam yang sama, tetapi karena itu pasti akan mengakibatkan cedera yang disebabkan oleh pertempuran sengit. Dengan banyaknya orang di sekitar, adalah hal yang umum bagi seseorang untuk mengambil keuntungan dari situasi ketika monster iblis itu melemah. Keputusan Mo Suksue untuk tidak membunuh sekarang memang pilihan yang tepat. Jika dia benar-benar merepotkan monster iblis tingkat yang sama, itu akan menjadi tindakan yang bodoh. Binatang iblis tingkatan yang sama itu tidak hanya sulit dihadapi, tetapi beberapa di antaranya juga hidup berkelompok. Membunuh mereka akan menjadi tantangan yang sangat besar. Sepanjang perjalanan, Mo Suksue telah mengumpulkan cukup banyak mayat binatang iblis. Yang Chen menghitung setidaknya beberapa lusin, yang sebagian besar berada di peringkat ke-10 hingga ke-7, dan hanya sedikit yang berada di peringkat ke-6. Namun, tidak yakin apakah itu hanya nasib buruk atau sesuatu yang lain, perjalanan mereka tidak mulus. Mereka mencari kemana-mana dan tidak menemukan seorang pun dari cabang ke-7, tetapi mereka secara tak terduga menemukan binatang iblis Spirit Plate Realm tingkat ke-4. Berdasarkan pengalaman Yang Chen, dia tidak dapat mengenali jenis binatang iblis yang sebenarnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa binatang itu berwajah seperti kuda, bertanduk sapi, berkaki 4 untuk berlari, dan kecepatannya secepat kilat. Mo Suksue tidak dapat melawan binatang iblis alam piring roh ini, jadi dia mencengkeram Yang Chen dan mulai melarikan diri. Binatang iblis berwajah kuda itu tampak sedang menunggu mangsanya dan melolong seperti serigala sebelum mengejar mereka. Kecepatan binatang iblis berwajah kuda itu luar biasa cepat, dan tidak akan sulit baginya untuk mengejar Mo Suksue dan Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen mengerutkan kening dan tak dapat menahan tawa dan air mata. Ia tak menyangka Mo Suksue begitu setia dan tak pernah meninggalkannya setelah membawanya ke ruang misteri surgawi. Bahkan sekarang mereka berhadapan dengan binatang iblis Spirit Plate Realm, ia tetap tak meninggalkannya. Yang Chen berkata dengan serius, "Nona, sebaiknya kau tinggalkan aku. Aku hanya beban bagimu, dan kita tidak bisa melawan monster iblis ini bersama-sama. Jika kau meninggalkanku, kau pasti bisa melarikan diri dengan aman. Namun, bersamaku, aku hanya akan memperlambatmu." Yang Chen berkata demikian juga mencoba mencari waktu yang tepat untuk berpisah dari Mo Suksue, lalu menyamar dan mengubah penampilannya sehingga dia bisa memperlihatkan kekuatan aslinya. Dia telah merencanakan rencana pelarian yang cerdik ini sejak lama. Begitu dia pergi, dengan kemampuan Mo Suksue, tidak akan sulit untuk menghindari binatang iblis itu. Bahkan jika dia tidak bisa, dia bisa membantunya secara diam-diam dan memastikan keselamatannya dari balik layar. Namun siapa sangka Mo Suksue sama sekali tidak berniat meninggalkannya. Bahkan ketika Yang Chen berinisiatif untuk berpisah, Mo Suksue tidak goyah sama sekali. Sebaliknya, dia berteriak, "Jangan berpikir omong kosong. Karena aku membawamu ke sini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Setelah mengatakan itu, wajah Mo Suksue menjadi tegang dan serius. Bab 1615, menghadapi pembunuhan. Sekarang, dia agak menyesal membawa Yang Chen ke ruang misteri surgawi ini karena tidak seorang pun menyangka bahwa dia akan terpisah dari timnya dan diteleportasi ke lokasi berbeda. Yang paling penting, perubahan peraturan tersebut berarti bahwa orang lain tidak dapat membawa pelayan, dan hanya Yang Chen yang menjadi pengecualian, secara tak terduga membawa bakat bintang 10 dan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun pada akhirnya, kekuatan Yang Chen hanya di alam bela diri bumi. Jika tidak ada orang lain yang bisa membawa pembantu, dan dia bisa, tentu itu akan membuatnya istimewa. Dengan kekuatan alam bela diri bumi, Yang Chen pada akhirnya menjadi beban. Membawa beban di ruang misteri surgawi dengan harapan memperoleh hasil yang baik sama sulitnya dengan naik ke surga. Meskipun demikian, dia sudah berjanji dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dalam hidupnya, Mo Suksue tidak pernah mengenal arti penyesalan. Meskipun binatang iblis Spirit Plate Stage sulit untuk dihadapi, itu sama sekali bukan jalan buntu baginya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan mengeluarkan perahu berdaun satu. Perahu ini sebenarnya adalah harta karun Suantian, dan dilihat dari kualitasnya, itu bahkan merupakan harta karun Suantian premium. "Naik," perintah suara lembut Mo Suksue. Yang Chen tidak berani ragu dan langsung duduk di perahu kecil. Mo Suksue mengendalikan perahu di depan, dan perahu itu menghilang dalam sekejap. Dengan perahu ini, mereka berdua berhasil menjauh dari binatang iblis Spirit Plate Stage dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang Chen mengamati dari belakang dan sedikit terkejut dengan kecepatan perahu. Hanya dalam waktu sekitar selusin napas, mereka telah sepenuhnya lolos dari binatang iblis tahap Spirit Plate. Saat Mo Suksue merasakan hal ini, dia berhenti menerbangkan perahu dan melompat ke hutan lebat bersama Yang Chen. Wajah Mo Suksue pucat saat ini. Dia menarik kembali perahu dan mulai mengambil napas cepat, terengah-engah. Tidak sulit untuk melihat bahwa meskipun mereka baru saja lolos dari binatang iblis Spirit Plate Stage, konsumsi Mo Suksue sangat parah.
Itu tidak mengherankan, mengingat perahu kecil itu dapat berlari begitu cepat dalam waktu yang singkat. Itu pasti harta karun yang menghabiskan banyak truki. Harta karun ini kemungkinan besar adalah kartu truf yang ditinggalkan Mokun untuk Mosuksue. Yang Chen merasa agak bersalah karena kartu truf ini baru digunakan kurang dari sehari setelah Mosuksue mengikuti kompetisi, semua itu karena dia. Menurut perkiraan Yang Chen, harus ada batas waktu sebelum perahu itu bisa digunakan lagi. Yang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Nona muda, saya minta maaf. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan berada dalam situasi ini." "Yang Chen, kamu tidak perlu mengatakan itu." Mosuksue melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Nona muda, apakah Anda butuh bantuan?" Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak apa-apa, aku hanya mengonsumsi terlalu banyak truki tadi. Aku akan duduk di sini dan memulihkan diri sebentar." Mosuksue menggigit giginya dengan lembut, tidak menjelaskan secara rinci, dan terus bertahan dengan keras kepala. Mendengar ini, Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Dengan konsumsi truki Mosuksue, mungkin butuh setidaknya 2 atau 3 hari untuk pulih tanpa bantuan. Selama 2 atau 3 hari ini, apapun bisa terjadi. Sepertinya dia harus membantu Mosuksue. Memikirkan hal ini, Yang Chen membalikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan sebuah pil. "Nona muda, orang tuaku juga merupakan orang kuat di tahap Spirit Plate setengah langkah. Mereka memiliki beberapa pil yang cocok untuk pemulihan truki di tahap Spirit Plate setengah langkah. Kamu dapat meminumnya, dan itu akan membantu pemulihan trukimu saat ini." Mosuksue awalnya tidak menanggapi serius perkataan Yang Chen. Lagi pula, harta apa yang bisa dimiliki oleh seorang anak di alam bela diri bumi? Namun setelah diperiksa lebih dekat, Mosuksue sedikit terkejut. Pil ini memang pil kelas bumi, dan jenis inilah yang akan membantunya pulih. Dia pikir dia hanya kurang beruntung, karena dia tidak pernah menyangka akan mengonsumsi begitu banyak truki saat mengikuti kompetisi. Tentu saja, dia punya banyak pil pemulihan truki, tetapi pil-pil ini untuknya gunakan di saat-saat kritis. Sekarang setelah dia bisa pulih, dia tidak ingin menggunakan pil-pil berharga itu. Namun, mencoba pulih dengan kekerasan juga bukan pendekatan yang tepat. Karena dia tidak punya pilihan lain, dia terpaksa menggunakan metode ini. Tanpa ia sadari bahwa Yang Chen memberikan bantuan yang tepat yang ia butuhkan dengan memberinya pil, meringankan situasi mendesaknya. "Yang Chen, terima kasih." Mosuksue mengambil pil itu, menatap Yang Chen dalam-dalam, dan mulai pulih dengan cepat. Bagi Yang Chen, pil kelas bumi ini bukanlah masalah besar, dan memberikannya kepada Mosuksue tidak akan ada salahnya. Pada saat ini, ia merentangkan jiwanya, sambil diam-diam mengamati keadaan sekelilingnya. Mosuksue juga perlahan memulihkan ki sejatinya. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, vitalitasnya telah pulih. Ketika dia hampir pulih sepenuhnya, Mosuksue berkata, "Yang Chen, ayo pergi." Saat dia selesai berbicara, Mosuksue bersiap untuk pergi. Namun, Yang Chen mengerutkan kening, lalu dengan cepat menenangkan diri dan berkata, "Nona muda, kurasa aku mendengar sesuatu tadi. Jangan terburu-buru pergi. Aku punya firasat aneh." Mosuksue tidak bisa menahan rasa curiga, berpikir bahwa Yang Chen terlalu cemas. Lagi pula, apa yang mungkin bisa dirasakan oleh seorang anak dari alam bela diri bumi? Dia tidak merasakan apapun dalam jiwanya. Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, Mosuksue segera mundur dan memperingatkan, "Yang Chen, cepatlah membungkuk, bersembunyi di semak-semak, jangan bersuara, jangan bergerak." Dia tidak pernah menyangka bahwa keberuntungan akan bersinar padanya, dan Yang Chen akan sangat membantunya melalui keberuntungan belaka. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa ini bukan suatu kebetulan, Yang Chen telah menyadarinya. Begitu kata-katanya jatuh, sesosok tubuh dengan cepat turun ke tanah. Ternyata itu adalah seorang pria yang telah mencapai tahap Spirit Plate dan mengenakan pakaian Sekte Suandao. Akan tetapi, tidak jelas mengapa murid Sekte Suandao ini sendirian, dan dilihat dari pakaiannya yang compang camping dan pendarahan yang banyak, ia tampaknya mengalami luka serius. Seorang murid dari Sekte Suandao. Mosuksue sedikit terkejut, bersembunyi dalam kegelapan bersama Yang Chen. Yang Chen, di sisi lain, sangat tenang, karena ia telah menyadari hal ini menggunakan indera spiritualnya. Ia tahu bahwa murid Sekte Suandao sedang dalam masalah dan bahkan tahu siapa yang menyebabkannya. Dalam sekejap, sekelompok binatang iblis muncul di area tersebut. Jumlah mereka lebih dari 10, termasuk satu binatang Golden Venerable, 4 binatang Spirit Plate Stage, dan beberapa bawahan di Half Step Spirit Disc Stage. Melihat binatang-binatang iblis itu muncul, pupil mata Mosuksue mengecil, dia memaksakan diri untuk tidak bersuara, gemetar ketakutan. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak takut. Siapa yang mengira bahwa dia akan menghadapi formasi langka seperti itu pada pertemuan pertamanya? Bahkan seorang Master Spirit Plate Stage harus melarikan diri jika mereka menemukan formasi ini, seperti murid Sekte Suandao ini yang sekarang dalam keadaan putus asa. Apa yang akan mereka gunakan untuk melawan binatang iblis ini? Saat hatinya dipenuhi rasa takut, dia melirik Yang Chen, khawatir Yang Chen akan menjadi terlalu takut dan mengungkap kedok mereka.
Lagi pula, terlepas dari usia, temperamen, atau kekuatan Yang Chen, dia sangat mengkhawatirkannya, dan mengungkap posisi mereka tampaknya hampir tak terelakkan. Namun, yang mengejutkannya, tatapan mata Yang Chen tampak tenang dan dia terlihat lebih tenang daripada dirinya. Bab 1616, Peng Yao dan murid-murid Sekte Suandao. Hal ini membuat Mo Suksue merasa sangat tidak percaya. Ya, Yang Chen terlalu tenang, begitu tenangnya hingga samar-samar memberinya rasa aman. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bagaimana Yang Chen bisa memberinya rasa aman? Dia hanya berada di alam bela diri bumi. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Mo Suksue. Dia menatap binatang iblis di depannya tanpa berkedip. Dia menemukan bahwa binatang iblis ini tampak sangat mirip dengan manusia. Ciri-ciri binatang iblis ini bahkan lebih langka daripada yang pernah dia lihat sebelumnya. Mereka sangat mirip dengan manusia. Adapun ki mereka, jauh lebih kuat dibandingkan dengan binatang iblis tingkat Jinzun biasa. Aku belum pernah melihat binatang iblis seperti ini. Yang Chen bergumam, merasa semakin tidak tahu apa-apa. Pada saat yang sama, murid Sekte Suandao itu menderita, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ketika dia ditangkap, dia tampaknya tidak memiliki cara untuk melarikan diri dan hanya bisa berbaring di tanah, terengah-engah, wajahnya penuh dengan keengganan. Hei, Zhang Guang, kenapa kalian tidak lari saja? Teruslah berlari. Sekarang, racunnya pasti sudah menyebar ke seluruh tubuh kalian. Binatang iblis tingkat Jinzun yang memimpin mencibir dingin. Murid Sekte Suandao yang bernama Zhang Guang meraung dengan ganas, Peng Yao, jika aku tidak terlalu percaya diri dan tidak bersemangat untuk bertemu dengan saudara-saudara senior dan juniorku, apakah kau pikir kau bisa mengambil keuntungan dan mengalahkanku? Hahaha, Zhang Guang, justru karena para murid Sekte Suandao begitu sombong, aku jadi mengincarmu. Jangan khawatir, kau yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Manusia-manusiamu suka memburu kami, para monster di ruang misteri surgawi, bukan? Kalau begitu, mari kita rasakan bagaimana kami diburu oleh para monster. Peng Yao mencibir dingin, menatap Zhang Guang seolah-olah dia adalah orang mati. Ekspresi Zhang Guang berubah drastis, dan dia mengancam, Peng Yao, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika kau membunuhku, kakak-kakak senior dan juniorku tidak akan membiarkanmu pergi. Hei, mereka tidak akan membiarkanku pergi. Siapa yang tidak tahu bahwa kalian manusia berjuang untuk kepentingan kalian sendiri, terutama Sekte Suandao kalian, dengan semua orang bersekongkol melawan satu sama lain, tidak dapat bersatu. Jika aku membunuhmu, siapa yang akan membalaskan dendammu? Itu hanya kata-kata yang bagus, bahkan jika aku tidak membunuhmu, apakah manusia kalian akan mengampuni kami? Bukankah manusia kalian selalu memikirkan cara untuk mengambil nyawa kami, binatang iblis? Dan, siapa yang tahu bahwa kami membunuhmu? Jangan khawatir, kalian akan memiliki teman saat kalian mati. Hahaha, Peng Yao tertawa dengan arogan. Mendengar ini, Zhang Guang menggigil. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa mengancam Peng Yao, tetapi malah mengungkap segalanya tentang dirinya. Memang, Sekte Suandao penuh dengan pertikaian internal, dengan semua orang berjuang untuk kepentingan mereka sendiri, tidak dapat bersatu dan bekerja sama. Jika dia meninggal, tidak ada yang akan membalas dendam padanya. Memikirkan hal ini, Zhang Guang harus lebih pintar, lalu menggertakkan giginya, Peng Yao, beri aku kesempatan, selamatkan nyawaku, kita bisa bekerja sama. Jika kau bekerja sama denganku, aku dapat menjamin bahwa kalian semua tidak akan mati. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan bersama. Yang Chen menyaksikan ini, berpikir bahwa murid Sekte Suandao ini tidak lebih dari sekedar buah kesemek yang lembut. Mata Mo Suksue juga menunjukkan rasa jijik, karena dia paling membenci orang seperti ini. Mau bekerja sama denganku? Peng Yao menyipitkan matanya sedikit. Zhang Guang mengira ada peluang, dan dengan tubuh gemetar, berkata dengan gembira, ya, kita bisa bekerja sama. Coba pikirkan, jika orang-orang sepertimu tetap berada di ruang misteri surgawi, kalian pada akhirnya akan dihabisi oleh kami manusia. Bahkan jika aku tidak membunuhmu hari ini, orang lain akan membunuhmu besok. Selama kau mengampuni nyawaku hari ini, aku berjanji akan membawamu keluar dari ruang misteri surgawi. Tidak seorang pun akan tahu tentang ini. Mendengar ini, banyak binatang iblis pun tergoda. Tuan Peng Yao, saya rasa ini sepenuhnya mungkin. Kita hidup di ruang misteri surgawi, dan suatu hari kita akhirnya akan jatuh ke tangan manusia. Mengapa tidak bekerja sama dengan mereka? Peng Yao mencibir, dan tanpa sepatah kata pun, dia mengayunkan sayapnya secara langsung. Dalam sekejap, embusan angin hitam berubah menjadi bilah tajam yang menusuk tubuh Zhang Guang secara langsung. Zhang Guang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia menjerit kesakitan, berkedut di tanah beberapa kali sebelum akhirnya tidak bergerak sama sekali. Yang Chen benar-benar yakin bahwa Zhang Guang pasti sudah meninggal. Ketika Zhang Guang meninggal, banyak ahli tingkat dewa sejati dari Sekte Suandao yang menyaksikan kejadian itu menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Di masa lalu, mereka akan mengamati situasi di ruang misteri surgawi melalui cermin ini, dan merupakan hal yang umum bagi manusia untuk dibunuh oleh binatang iblis.
Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa murid-murid Sekte Suandao mereka akan jatuh juga. Lagi pula, di mata mereka, murid-murid mereka adalah elit yang luar biasa dan tidak seharusnya dibunuh dengan mudah. Namun kenyataannya memang seperti itu. Sial, beraninya Peng Yao ini menindas manusia kita. Benar sekali. Biarkan aku pergi untuk menghadapi Peng Yao yang sombong ini yang berani memburu murid-murid Sekte Suandao kita. Para ahli dewa sejati ini semuanya marah. Pendeta Tao Qinghe yang duduk di samping, yang telah menyaksikan kejadian itu, melihat hal ini dan berkata dengan dingin, "Duduklah, kalian semua." Mendengarkan perkataan Pendeta Tao Qinghe, orang banyak saling bertukar pandang dan menjadi tenang, tidak berani berbicara lagi. Paman Qinghe, binatang iblis ini terlalu banyak. Beberapa ahli dewa sejati ragu untuk berbicara. Apa slogan ruang misteri surgawi? Ini adalah ujian. Seperti yang dikatakan Peng Yao, apakah kami hanya mengizinkanmu membunuh binatang iblis tetapi tidak mengizinkan binatang iblis membunuhmu? Jika demikian, di mana ujian dan ujiannya? Ruang misteri surgawi adalah tentang kebijaksanaan, kemampuan, dan kekuatan. Tidak ada satupun dari mereka yang boleh kurang. Dalam hal ini, murid-murid Sekte Suandao kita semuanya sama. Sebagai murid Sekte Suandao, mereka harus lebih waspada dan bertahan sampai akhir. Aku tidak menyangka mereka akan jatuh sekarang. Itu salah mereka sendiri. Sebaliknya, kalian semua begitu memanjakan diri dengan turun gunung secara pribadi untuk membunuh Peng Yao karena seorang murid yang jatuh. Kesopanan macam apa itu? Apakah kamu yang memasuki ruang misteri surgawi atau para murid ini? Taois Qinghe memarahi. Ketika percakapan berakhir, semua ahli dewa sejati di bawah merasa malu dan tidak berani berbicara. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berani menentang perkataan Pendeta Tao Qinghe, dan apa yang dikatakannya memang masuk akal. Pendeta Tao Qinghe berkata dengan dingin saat itu, lagi pula, Zhang Guang mencoba bekerja sama dengan binatang iblis sebelum kematiannya. Dia tidak menganggap serius ajaran sekte kita, golongan alien harus diperlakukan berbeda. Murid seperti ini, ketika menghadapi bahaya, tidak berguna, dan kematiannya memang pantas. Dia baru saja mati. Mendengar perkataan Pendeta Tao Qinghe, semua ahli dewa sejati merasa malu. Karena Pendeta Tao Qinghe berkata demikian, mereka tentu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun, seorang ahli dewa sejati tiba-tiba menyarankan, ngomong-ngomong, dua makhluk kecil yang bersembunyi di dekat sini benar-benar waspada. Mereka awalnya berencana untuk pergi, tetapi mereka tidak menyangka akan menghadapi masalah ini. Aku tidak tahu apakah mereka bisa melarikan diri. Ahli dewa sejati mengacu pada Yang Chen dan Mo Suksue, yang bersembunyi di dekatnya. Bab 1617, Pertunjukan Kekuatan. Dari sudut pandang mereka, mereka bisa melihat segalanya. Yang Chen dan Mo Suksue berhasil bersembunyi dari binatang iblis itu dalam kegelapan, tetapi mereka tidak dapat menipu mereka. Namun, para dewa sejati ini tidak terlalu peduli dengan Yang Chen dan Mo Suksue, mereka hanya menghela nafas dan berkata, mereka hanya bernasib buruk, menghadapi masalah yang tidak perlu. Jika penyamaran mereka terbongkar, mereka pasti akan mati. Yang satu berada di tahap pembentukan roh setengah langkah dan yang lainnya di alam bela diri bumi, jika mereka mati, itu tidak masalah. Sekte Suandao kami tidak peduli dengan kekuatan tempur seperti itu. Selama diskusi di antara anggota Sekte Suandao, Yang Chen dan Mo Suksue telah melihat seluruh proses Peng Yao membunuh Zhang Guang. Mo Suksue gemetar, tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya dan Yang Chen jika mereka terbongkar. Dia berterima kasih atas pengingat Yang Chen tadi, jika tidak, saat dia bangun dan pergi lebih awal, dia pasti sudah ketahuan, dan itu pasti akan mendatangkan lebih banyak masalah. Sekarang Peng Yao telah membunuh Zhang Guang, binatang iblis lainnya menjadi bingung. Tuan Peng Yao, mengapa Anda membunuhnya? Banyak binatang iblis terkejut. Dasar orang bodoh. Apa kau benar-benar berpikir dia akan membantumu meninggalkan ruang misteri surgawi ini? Ingat ini, menyelamatkannya. Setelah menyelamatkannya, dia punya banyak cara untuk membunuh kita. Bekerja sama dengannya sama saja dengan menggali kuburan kita sendiri. Kau seharusnya bekerja sama dengan seseorang yang bisa kau ajak bekerja sama, bukan seseorang yang sangat berbahaya bagimu. Peng Yao menegur. Setelah berpikir sejenak, para monster iblis lainnya menyadari bahwa mereka telah bertindak impulsif dan tidak mempertimbangkan tindakan mereka dengan saksama. Sekarang setelah mereka memikirkannya dengan saksama, mereka merasa keinginan mereka untuk bekerja sama memang tidak pantas. Tuan Peng Yao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Beberapa binatang iblis bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita akan memburu manusia. Target pertama kita adalah para pengikut Sekte Suandao. Mereka tidak peduli dengan hidup kita, tidak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Kita bunuh mereka semua, teriak Peng Yao. Tetapi menemukan saat yang tidak dijaga seperti saat bersama Zhang Guang tidak akan mudah. Akan sulit untuk menemukan yang lain. Menurut penyelidikan kami, hanya ada kurang dari 100 murid dari Sekte Suandao. Seiring berjalannya waktu, mereka akan berkumpul bersama, dan kami harus mencari cara untuk menghadapi mereka.
Mendengar ini, Peng Yao berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, pergilah ke menara monster penyegel, Ham. Manusia mungkin tidak tahu, tetapi para murid Sekte Suandao pasti mengincar menara itu. Setiap konferensi seleksi promosi, orang-orang tua itu akan menaruh beberapa harta karun di dalam menara, terutama di lantai atas, di mana terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, harta karun itu dipenuhi dengan larangan oleh orang-orang tua itu, dan kita tidak dapat menyentuhnya secara langsung. Kita hanya dapat memasuki menara monster penyegel untuk memburu manusia-manusia ini. Mendengar perkataan Peng Yao, Yang Chen terdiam sejenak, kini mengerti apa itu menara monster penyegel. Apakah ada harta karun lainnya yang tersembunyi di menara ini? Jika itu benar, itu akan menarik. Tetapi Tuan Peng Yao, begitu kami binatang iblis memasuki menara monster penyegel, kami tidak akan bisa pergi lagi. Saat kau berada di ruang misteri surgawi ini, bisakah kau pergi? Peng Yao mencibir, pikirkanlah. Itu hanya mengubah tempat tinggal. Di sana, kita bisa memburu lebih banyak manusia. Ketika percakapan berakhir, beberapa binatang iblis memimpin dalam mendukung Peng Yao, saya mendukung Tuan Peng Yao. Saya juga mendukungnya. Ini hanya perubahan tempat, jadi apa? Dengan seseorang yang memimpin jalan, binatang iblis lainnya mengangguk setuju. Peng Yao sangat puas dan berkata, baiklah, sekarang setelah kita memutuskan, pergi ke menara monster penyegel bukanlah hal yang mendesak. Sebelum itu, kita perlu berurusan dengan para penyadap di sekitar sini. Saat kata-katanya berakhir, tatapan Peng Yao tertuju pada lokasi Yang Chen dan Mo Suksue. Mo Suksue terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dirinya telah terbongkar. Sepertinya Peng Yao telah menemukannya sejak lama. Yang Chen tidak terkejut. Dia sudah tahu sebelumnya bahwa Mo Suksue telah terekspos. Itulah sebabnya dia sedikit melepaskan auranya untuk terekspos bersamanya. Sekarang setelah mereka berdua ditemukan, Mo Suksue panik dan segera mengeluarkan perahu kecil yang mereka gunakan untuk melarikan diri sebelumnya. Dia naik ke perahu, menarik Yang Chen bersamanya dan melarikan diri. Kau ingin pergi? Peng Yao mencibir, bahkan tidak repot-repot mengejar mereka sendiri. Dia hanya melambaikan tangannya, Hu Zhang, kau pimpin tim dan kejar mereka berdua. Baginya, seorang anak tahap pembentukan roh setengah langkah dan alam bela diri bumi hanya layak ditangani oleh bawahannya. Pria bernama Hu Zhang adalah binatang iblis tingkat Spirit Plate. Setelah mendengar perintah itu, dia buru-buru menuruti perintah itu, memimpin binatang iblis tingkat half-step Spirit Formation lainnya, dan mengejar mereka. Meskipun Hu Zhang juga berada di tahap Spirit Plate, dia jauh lebih cepat daripada tahap Spirit Plate yang awalnya mengejar Yang Chen dan Mo Suksue. Yang Chen mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa Hu Zhang ternyata adalah seekor monster terbang. Dia tidak tahu spesies apa Hu Zhang itu, tetapi kecepatannya secepat kilat, jadi tidak sulit untuk menilai bahwa dia dipilih secara khusus oleh Peng Yao untuk mengejar mereka. Adapun kecepatan Hu Zhang, mungkin tidak lebih cepat dari Yang Chen dan Mo Suksue yang mengendarai perahu kecil. Kuncinya adalah Mo Suksue tidak dapat mempertahankan perahu kecil untuk waktu yang lama. Awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, Mo Suksue tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Ki sejatinya tidak dapat mendukungnya lama-lama. Melihat ini, Yang Chen tahu sudah waktunya baginya untuk mengambil tindakan. Dengan gerakan jarinya yang kecil, seekor ular api roh terbang keluar tanpa suara. Hu Zhang tidak menyadari semua ini. Dia hanya melihat jarak antara dirinya dan perahu kecil di depannya semakin dekat. Dia menjilat bibirnya, mempercepat langkahnya sedikit lagi. Hehe, menurutmu kemana kau akan pergi? Wajah Hu Zhang berubah. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Yang ia rasakan hanyalah rasa sakit seperti kedutan di sekujur tubuhnya. Pada saat ia tersadar, seekor ular api telah menembus tubuhnya, dan api mulai membakar dari dalam. Tidak, tidak. Hu Zhang tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menahan api. Tuan Hu Zhang, apa yang terjadi padamu? Sekelompok binatang iblis setengah langkah tingkat Spirit Plate mengejar, hanya untuk melihat Hu Zhang dalam keadaan seperti itu. Mereka semua tidak berani mengejar lebih jauh. Ular api roh itu menggoyangkan ekornya dan menghilang dengan kecepatan luar biasa, tanpa diketahui kemana perginya. Adapun Mo Suksue, dia tidak menyadari apapun. Dia terus melarikan diri, tahu bahwa dia tidak bisa berhenti sejenak. Hanya ketika trukinya terkuras dan dia mencapai jalan buntu, dia akhirnya melambat. Saat berikutnya, Mo Suksue terjun dengan kepala lebih dulu ke dalam air dari perahu kecil. Bab 1618, Kejutan Sekte Suandao. Pada saat yang sama, bawahan Peng Yao menggertakkan gigi dan mengambil kembali abu yang tersisa dari Hu Zhang. Saat mereka tiba, api berkobar tak terkendali, yang tersisa hanyalah abu Hu Zhang. Peng Yao sangat bingung, di mana Hu Zhang? Di mana kedua manusia itu? Kemana mereka pergi? Binatang-binatang iblis yang gemetar itu menjelaskan situasinya, dan setelah mendengar bagaimana Hu Zhang benar-benar dibunuh oleh ular roh api tak dikenal, wajah Peng Yao berubah muram. Peng Yao berpikir dengan cemas, untuk dapat membunuh Hu Zhang di tahap Spirit Plate secara instan, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seseorang di tahap Spirit Plate.
Siapa orangnya? Bukan hanya Peng Yao yang tercengang, bahkan para petinggi di alam dewa sejati Sekte Suandao pun ikut tercengang. Tatapan mereka tertuju pada Yang Chen dan Mo Suksue. Tentu saja, bukan karena mereka sengaja memperhatikan Yang Chen dan Mo Suksue. Jika bukan karena campur tangan Zhang Guang, mereka tidak akan peduli dengan hidup dan mati Yang Chen dan Mo Suksue, dan mereka bahkan tidak akan peduli dengan hidup dan mati seorang wanita setengah langkah dari tahap Spirit Plate. Karena campur tangan Zhang Guang, mereka memberikan perhatian ekstra pada Yang Chen dan Mo Suksue. Namun, setelah memperhatikan, mereka menemukan beberapa hal menarik. Yang Chen dan Mo Suksue, yang awalnya ditakdirkan untuk mati, secara ajaib diselamatkan. Hingga kini, mereka masih belum mengetahui siapa yang mengambil tindakan. Tidak mengherankan jika mereka tidak dapat menentukan siapa orang itu, jika mereka berada di tempat kejadian, menentukan siapa orang itu akan mudah. Namun, karena mereka menggunakan cermin untuk melihat, akan sulit untuk mendeteksinya, kecuali mereka memiliki teknik mata yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Langsung membunuh seorang Spirit Plate Stage, mungkinkah seseorang di antara murid-murid Sekte Suandao kita diam-diam membantu mereka berdua? Tidak, seharusnya tidak. Jika orang itu bisa langsung membunuh monster Spirit Plate Stage, kekuatannya pasti setidaknya di Jinzun Stage. Dengan kekuatan Jinzun Stage milik Sekte Suandaoku, bersembunyi dari Peng Yao tidak akan diperlukan, tidak akan menjadi masalah untuk berhadapan langsung dengan Peng Yao. Membunuh beberapa monster Spirit Plate Stage juga tidak akan sulit. Tapi sekarang, Peng Yao dan bawahannya tidak terluka, yang berarti orang ini bukan salah satu murid Sekte Suandaoku. Lalu siapa? Semua orang kuat di alam dewa sejati merasa bingung. Mereka saling memandang, tidak dapat mengetahui siapa yang telah bertindak. Hanya Taoist King He yang merenung sejenak sebelum berkata, itulah orang kecil dari alam bela diri bumi. Apakah itu dia? Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang martial realm bumi. Mungkinkah? Pendeta Tao King He mengusap dagunya, tidakkah kau perhatikan bahwa dia terlalu tenang? Seorang anak dari alam bela diri bumi, seorang pelayan dari tahap pelat roh setengah langkah, lebih tenang daripada tuannya sendiri, yang tidak masuk akal. Selain itu, kami hanya mengamati kekuatannya melalui cermin, dan kesimpulan yang kami buat tidak sepenuhnya benar. Anak ini telah menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan tersembunyi. Apakah dia mencapai tahap Jinzun? Bagaimana mungkin? Bahkan anak-anak luar biasa dari 12 cabang utama kita, meskipun menerima dukungan sumber daya yang cukup besar, hanya memiliki potensi untuk mencapai tahap Spirit Plate. Mustahil bagi mereka untuk mencapai tahap Jinzun, apalagi tahap Jinzun yang cukup kuat untuk langsung membunuh binatang iblis tahap Spirit Plate. Mata Taoist King He menyala-nyala, tetapi faktanya, itulah yang terjadi. Setelah mengakhiri pembicaraan, dia menyeringai, tanpa diduga, dalam keadaan seperti ini, kita telah menemukan sesuatu yang menarik. Mungkin ada baiknya mengamati pemuda ini. Jika dia dapat mencapai tingkat ini tanpa pelatihan formal dari Sekte Suandaoku, maka aku memerlukan informasinya, dapatkah kalian menyelidiki hal ini? Aku akan pergi. Aku akan melakukannya. Tokoh-tokoh alam dewa sejati yang kuat ini jelas ingin menyenangkan Taoist King He. Begitu kata-kata Taoist King He jatuh, mereka langsung mencari informasi Yang Chen tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Yang Chen dan Mo Suksue bersembunyi bersama di hutan tersembunyi lainnya. Mo Suksue tampaknya telah menggunakan harta karun Suantian Premium secara berlebihan, jadi ki sejatinya saat ini terkuras. Saat ini, Mo Suksue dalam keadaan setengah sadar karena terjatuh dari perahu, dan ini adalah saat yang tepat baginya untuk pergi diam-diam. Bahkan jika dia pergi, Mo Suksue tidak akan mengetahuinya, tetapi dia tidak melakukannya. Jika dia meninggalkan Mo Suksue sekarang, itu akan terlalu kejam. Mo Suksue membutuhkan bantuannya. Lagi pula, dia telah menolongnya selama ini dan sekarang dia membutuhkan pertolongan, tidak ada alasan baginya untuk meninggalkannya. Yang Chen, sebagai seorang alkemis dan ahli pengobatan dan, dengan mudah membantu Mo Suksue. Dia hanya memberinya beberapa ramuan sebelum kondisinya mulai membaik dalam setengah jam berikutnya. Setelah 1 jam, Mo Suksue batuk terus-menerus, dan perlahan terbangun. Saat terbangun, Mo Suksue gemetar dan melihat Yang Chen di sampingnya, dia bertanya dengan heran, di mana kita? Apakah kita masih hidup? Ya, Nona muda, kami masih hidup, kata Yang Chen gembira. Mo Suksue menarik napas dalam-dalam, tampak tidak percaya, bagaimana kita bisa lolos? Apakah binatang iblis itu tidak mengejar kita? Nona muda, saya tidak tahu secara spesifik. Yang saya tahu adalah kami terus melarikan diri, dan setelah Anda pingsan, seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana. Binatang-binatang iblis itu memandang pria itu seolah-olah dia adalah musuh terbesar mereka, meneriakkan sesuatu tentang Sekte Suandao, dan kemudian meninggalkan kami sendirian. Saya menggendong Anda ke sini tanpa berpikir terlalu banyak dan bersembunyi di sini karena tampaknya aman, Yang Chen menjelaskan dengan ramah, alibinya sudah disiapkan. Mendengar ini, Mo Suksue menghela napas lega, itu berarti seorang murid dari Sekte Suandao muncul dan mengurus binatang iblis itu. Saat dia selesai berbicara, Mo Suksue menatap Yang Chen dalam-dalam.
Yang Chen menyipitkan matanya, bertanya-tanya apakah Mo Suksue telah menemukan sesuatu tentang dirinya. Mo Suksue tidak bisa menahan keraguan. Bagaimanapun, Yang Chen selalu bersikap terlalu tenang, dan setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka dengan mudah lolos dari bahaya. Itu bisa saja hanya kebetulan sekali atau dua kali, tetapi tidak setiap saat. Seperti yang dikatakan Yang Chen tadi, sebenarnya tidak ada masalah. Namun, karena itu, dia jadi semakin curiga. Mungkinkah keberuntungan mereka selalu sebaik itu? Atau semuanya merupakan serangkaian kebetulan? Setelah memikirkannya, Mo Suksue masih percaya bahwa semuanya terjadi karena keberuntungan, dan dia hanya memiliki terlalu banyak kecurigaan. Lagi pula, sudah berapa lama Yang Chen berkultivasi? Bagaimana mungkin ini ada hubungannya dengan diri? Bab 1619, bertemu dengan tim. Dia menyadari bahwa mereka tanpa sadar telah melalui begitu banyak bahaya bersama, dan pria yang sama inilah yang selalu berada di sisinya. Dia tidak pernah meninggalkannya dan bahkan bersedia mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Bukankah ini tipe pria yang diinginkannya? Dia merasakan rasa aman darinya yang belum pernah dirasakan sebelumnya, meskipun dia hanya berada di alam bela diri bumi. Namun, justru karena dia berada di alam bela diri bumi, Mo Suksue menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa pada akhirnya itu tidak mungkin, setidaknya ayahnya tidak akan setuju untuk saat ini. Jika Yang Chen lebih kuat, meski sedikit lebih kuat, mungkin dia akan memberikan hatinya padanya. Ia hanya bisa berharap Yang Chen akan tumbuh dewasa dengan cepat dan semoga hal itu terwujud. Terlepas dari perasaan batinnya, penampilan luar Mo Suksue tetap tidak berubah. Meskipun dia bukan seseorang yang memiliki kedalaman, dia mempelajari kemampuan untuk mengendalikan ekspresinya dari tahun-tahun yang dia jalani bersama ayahnya. Pada saat ini dia berbicara dengan lembut, Yang Chen, apakah pemulihan ki sejatiku yang lambat juga disebabkan oleh ramuan yang kamu berikan padaku? Ya, Nona muda, aku melihatmu tidak sadarkan diri dan ki sejatimu kurang, jadi aku memberimu ramuan untuk membantumu pulih, jawab Yang Chen. Aku akan mengembalikan ramuan ini kepadamu di masa depan, kata Mo Suksue. Nona muda, kita tidak perlu terlalu teliti tentang hal ini. Ngomong-ngomong, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang Chen bertanya dengan bingung. Kita sudah membuang-buang waktu. Aku berencana untuk mengambil risiko dan pergi ke menara monster penyegel, kata Mo Suksue dingin. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu, Mo Suksue benar-benar memiliki keberanian. Bahkan dalam keadaan ini, dia masih berencana untuk pergi ke menara monster penyegel. Namun apa yang dikatakannya juga benar. Kegilaannya bukan tanpa alasan, karena mereka telah tertunda selama beberapa hari. Dengan kondisi Mo Suksue saat ini, jika mereka tidak mengambil risiko gila, dia mungkin tidak dapat bergabung dengan Sekte Suandao sama sekali. Dia melihat keputusasaan dalam dirinya, keputusasaan karena ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia membawa harapan besar ayahnya, dan Yang Chen tahu bahwa Mo Suksue tidak ingin ayahnya kecewa. Itulah sebabnya dia bekerja keras, sampai-sampai disebut gila. Meskipun ki sejatiku pulih perlahan, energiku terluka dan tidak mudah untuk pulih. Kau harus menggendongku terlebih dahulu, dan kita akan menuju ke menara monster penyegel secepat mungkin, kata Mo Suksue. Yang Chen ragu-ragu, tidak langsung menjawab. Ayo, jangan hanya berdiri di sana. Kita tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama, itu berbahaya bagi kita. Ayo pergi, Mo Suksue langsung membungkuk, berniat untuk melingkarkan lengannya di leher Yang Chen. Yang Chen tidak bisa menahan senyum, dan tidak benar-benar menolak Mo Suksue. Dia hanya merasakan angin harum datang, dan kemudian tubuh lembutnya menekannya, menciptakan sensasi yang sangat aneh. Dia bukan orang suci, dan kedekatan mereka sebagai pria dan wanita membuat sulit untuk tidak memiliki niat buruk. Untungnya, dia memiliki pikiran yang tenang dan akhirnya mampu bertahan, membawa Mo Suksue menuju menara monster penyegel. Dia menjaga kecepatannya tetap rendah, tidak ingin Mo Suksue menjadi curiga. Namun, Mo Suksue tidak mungkin melewatkan banyak hal. Saat dia digendong di punggungnya, Mo Suksue menghembuskan napas harum dan berkata, Yang Chen, aku punya pertanyaan untukmu. Silakan, Nona muda, jawab Yang Chen. Apakah kamu selalu setenang ini di pekerjaanmu sebelumnya? Mo Suksue bertanya dengan lembut. Kemampuan Yang Chen untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Yang Chen tahu Mo Suksue mulai curiga, tetapi dia sudah menyiapkan penjelasan untuk itu. Dia menjawab, Nona muda, terlahir di keluarga kaya, bagaimana Anda bisa mengerti bagaimana orang-orang seperti kami yang berasal dari kemiskinan bisa bertahan hidup? Menjadi lemah juga memiliki bahayanya sendiri, dan saya mungkin tidak mengalami lebih sedikit hal daripada Anda. Terkadang, menjadi tidak sekuat Anda tetapi lebih tenang daripada Anda adalah hal yang normal. Mo Suksue merasa penasaran tentang bagaimana Yang Chen akan menanggapi, tetapi dia tidak menyangka penjelasannya akan begitu komprehensif, sehingga dia tidak dapat menemukan masalah apapun. Memikirkannya, alis Mo Suksue sedikit berkerut. Mungkinkah Yang Chen benar-benar tidak punya masalah, dan dia hanya terlalu memikirkannya? Setelah itu, keduanya terdiam beberapa saat.
Yang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Mo Suksue semakin memeluknya erat, seolah-olah dia telah mengembangkan emosi yang tidak dapat dijelaskan terhadapnya. Dia tidak tahu apakah Mo Suksue sendiri menyadarinya atau tidak. Keberuntungan mereka membaik secara signifikan sejak saat itu. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui satupun binatang iblis, dan mereka segera bertemu dengan tim cabang ketujuh. Itu Nona Muda dan pembantunya, Yang Chen. Lihat, kami menemukan Nona Muda. Nona Muda, sambil menggendong Mo Suksue di punggungnya, Yang Chen melihat sekelompok lebih dari 20 orang dari cabang ketujuh. Semua kekuatan mereka berada di atau di atas alam bela diri surga. Melihat tim cabang ketujuh, Mo Suksue menghela napas lega, peruntungannya akhirnya berbalik. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yang Chen telah mengatur semua ini. Jika Mo Suksue yang memimpin, dengan keberuntungannya, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Namun pilihan ada di tangannya. Sambil menggendong Mo Suksue, ia melangkah maju, jiwanya dan murid ilahi Lingqi merasakan binatang buas, dan menghindarinya dengan mudah. Selain itu, ia juga telah menemukan tim terdekat dari cabang ketujuh dan mengikuti mereka sepanjang jalan. Kini, saat para anggota cabang ketujuh melihat Mo Suksue, mereka semua sangat gembira, terutama saat melihat Yang Chen beruntung menggendongnya, merasakan kehangatannya, mereka tak dapat menahan rasa iri dan cemburu. Beberapa murid terkemuka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yang Chen, apa yang terjadi dengan Nona Muda? Yang Chen punya kesan tertentu terhadap orang yang berbicara itu, namanya Zhu Yunfei, salah satu murid teratas cabang ketujuh, dengan kekuatan setara Mo Suksue, di tahap pembentukan roh setengah langkah. Terlebih lagi, dia tergila-gila pada Mo Suksue tetapi tahu bahwa Mo Suksue tidak memenuhi syarat. Dia tidak pernah berani mengungkapkannya ke publik, berniat untuk menjadi luar biasa dan membina hubungan dengan Mo Suksue seiring berjalannya waktu. Mungkin karena itulah Yang Chen menjadi duri dalam dagingnya. Lagi pula, dengan Yang Chen sebagai pelayan pribadinya, Zhu Yunfei tidak bisa bertindak bebas dalam beberapa hal. Namun, Zhu Yunfei tidak melangkahinya pada awalnya karena mereka berada di luar. Namun sekarang setelah mereka berada di ruang misteri surgawi, segalanya berbeda. Sikap Zhu Yunfei jelas menjadi jauh lebih ganas, dan melihat Mo Suksue tampaknya tidak mampu melindungi Yang Chen, dia pun menjadi semakin agresif. Melihat Zhu Yunfei seperti ini, Mo Suksue berkata dengan dingin, aku baik-baik saja, hanya sedikit kekurangan truki. Tidak perlu membuat keributan besar. Nona Muda, selama kamu baik-baik saja. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yakinlah, dengan kami di sisimu, perjalananmu akan aman. Zhu Yunfei menepuk dadanya dengan percaya diri. Para pengikut di bawah juga menimpali, benar sekali, Kapten kita telah melindungi kita selama ini. Kita telah menghadapi bahaya dan mengubahnya menjadi keberuntungan. Bab 1620, Perjalanan bersama menuju Menara Monster Penyegel. Mo Suksue cerdas dan sensitif. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa orang-orang ini hanya mencoba menyanjung Zhu Yunfei? Jadi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Zhu Yunfei menyadari bahwa Mo Suksue tidak mempedulikannya, dan dia merasa kesal. Karena tidak dapat melampiaskan amarahnya kepada Mo, dia malah mengarahkannya kepada Yang Chen, dengan berkata, untungnya, tidak terjadi apa-apa pada Nona Muda itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayarnya. Yang Chen mencibir mendengar perkataan Zhu Yunfei, sepertinya Zhu Yunfei sudah menjelaskan bahwa dia tidak menyukainya. Mo Suksue memiliki kesan yang baik terhadap Yang Chen dan tidak dapat menoleransi sikap Zhu Yunfei terhadapnya. Dia berkata dengan dingin, kondisiku saat ini tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Zhu Yunfei, berhentilah mengganggunya. Ceritakan kepada kami tentang situasimu saat ini. Zhu Yunfei, melihat dukungan Mo Suksue, tersenyum ramah, Nona Muda, kita telah menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan, tetapi dengan adanya aku di sekitar, bahaya-bahaya itu tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu, aku telah mencari saudara-saudara kita yang lain di sepanjang jalan, aku memulainya sendiri tetapi sekarang telah menemukan lebih dari 20. Mo Suksue menanggapi perkataan Zhu Yunfei dengan skeptis. Dia terus memuji dirinya sendiri, baik sengaja maupun tidak, sehingga dia tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Aku berencana untuk pergi ke Menara Monster Penyegel. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung denganku. Tanya Mo Suksue. Menara Monster Penyegel. Di mana itu? Tanya Zhu Yunfei dengan bingung. Mo Suksue menjelaskan rincian Menara Monster Penyegel. Setelah mendengar bahwa ada banyak setan di dalam menara dan tempat itu sangat berbahaya, Zhu Yunfei menelan ludah dan menunjukkan sedikit rasa takut. Kuncinya adalah bahwa bahkan binatang iblis tahap Jinzun mungkin menuju ke sana, yang membuatnya semakin takut. Ada apa? Apakah kamu takut? Mo Suksue bertanya perlahan. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhu Yunfei dan merasa bahwa dia tidak dapat diandalkan. Jika dia pergi, dia akan lebih nyaman dengan timnya yang menuju ke Menara Monster Penyegel. Namun, Zhu Yunfei terprovokasi oleh kata-kata Mo Suksue. Dia mengeraskan hatinya dan berkata, Nona Muda, tidak ada yang saya, Zhu Yunfei, takuti.
Selama Anda pergi ke sana, tidak peduli seberapa berbahayanya, bahkan mendaki gunung pisau atau turun ke lautan api, saya akan selalu menemani Anda. Mo Suksue tidak begitu percaya dengan kata-kata Zhu. Dia tahu betul bahwa orang yang paling banyak menyombongkan diri seringkali memiliki kemampuan yang paling sedikit. Ketika mereka benar-benar menghadapi kesulitan, pilihan mereka biasanya bertentangan dengan klaim mereka. Ia lebih menyukai orang-orang seperti Yang Chen, yang tampak pendiam, tetapi akan mendampinginya saat menghadapi kesulitan. Ia percaya bahwa orang-orang seperti itulah yang dapat ia percaya. Namun, karena Zhu Yunfei sudah mengatakannya, dia tidak bisa menolak. Karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya dan dia dalam posisi yang rentan, Mo Suksue dengan sopan berkata, "Kalau begitu, mari kita berangkat bersama." Mendengar ini, wajah Zhu Yunfei berseri-seri karena bahagia. Dalam perjalanan, Zhu Yunfei terus mengganggu Mo Suksue, menunjukkan perhatian dan mengajukan berbagai pertanyaan. Niatnya untuk menyenangkan Mo Suksue tidak salah lagi. Lagi pula, dia sengaja pergi ke tempat-tempat yang terdapat binatang iblis, untuk mencoba pamer. Bahkan dengan binatang iblis alam bela diri surgawi awal, Zhu Yunfei bertindak cepat dan ganas untuk membasmi mereka. Dia melakukannya dengan harapan Mo Suksue akan memperhatikannya. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencananya, dan Mo Suksue sama sekali tidak memedulikannya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha pamer, dia tidak menatapnya sekalipun. Marah, Zhu Yunfei menggertakkan giginya dan membidik lebih tinggi dengan menargetkan binatang iblis tahap pembentukan roh setengah langkah yang disebut ukiran roh darah. Ini adalah Blood Spirit Carving, binatang iblis setengah tahap Spirit Formation. Zhu Yunfei memberitahu Mo Suksue, takut dia tidak mengenalinya. Saat ini, dia dan beberapa orang lainnya berdiri di atas pohon besar, menunjuk ke arah binatang iblis besar yang sedang beristirahat di atas pohon. Binatang iblis itu belum mendeteksi mereka. Mo Suksue cukup terkejut, tetapi bukan karena Zhu Yunfei ingin memburu binatang buas itu. Seluruh tim memiliki banyak orang, dan tidak akan membutuhkan banyak upaya untuk membantai binatang buas tahap pembentukan roh setengah langkah bersama-sama. Saudara-saudara, ayo kita lakukan. Ayo kita maju. Zhu Yunfei tertawa terbahak-bahak dan melesat menuju ukiran roh darah dengan kelompok yang mengikutinya dari dekat. Karena Mo Suksue belum pulih, dia tidak ikut bertarung. Zhu Yunfei yang ingin pamer, memamerkan seluruh kekuatannya, bergabung dengan yang lain untuk membunuh ukiran roh darah. Yang Chen, yang menonton dari pinggir lapangan, mengangkat alisnya, ekspresinya dipenuhi dengan ketertarikan. Dia tidak tertarik pada Zhu Yunfei yang membunuh ukiran roh darah tetapi karena tim mereka akan mendapat masalah. Belalang sembah itu mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Seseorang mengawasi mereka dari belakang, dan itu tak lain adalah beberapa kenalan lama. Yang Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah dalam hati, berpikir bahwa seseorang takut pada apa yang akan menimpanya. Dengan seluruh perhatiannya tertuju pada ukiran roh darah, berharap untuk membunuhnya dan menunjukkan kepada Mo Suksue kompetensinya, Zhu Yunfei sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi sasaran orang lain. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa Zhu Yunfei memiliki kekuatan. Dengan bantuan para pengikutnya, mereka akhirnya berhasil merebut Blood Spirit Carving setelah berjuang selama setengah jam. Begitu mereka mendapatkannya, wajah Zhu Yunfei memerah karena kegembiraan. Sambil memegang mayat binatang iblis itu, ia berencana untuk kembali ke Mo Suksue. Namun, sebelum ia dapat mengambil tubuh binatang itu sepenuhnya, tim yang telah menunggu mulai bergerak. Harus kukatakan, Zhu Yunfei, kalian cukup lambat dalam membunuh binatang buas ini. Butuh waktu lama bagi kalian hanya untuk satu Blood Spirit Carving. Jika kami tahu, kami tidak akan menunggu kalian dan langsung membunuhnya sendiri tadi, sebuah suara muncul. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhu Yunfei berubah drastis, siapa itu? Semua orang panik, termasuk Mo Suksue. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, mereka mendongak dan melihat sekelompok orang yang terdiri dari sekitar selusin orang berdiri di udara. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, seorang pria dan seorang wanita yang memimpin mereka berada di panggung Spirit Plate. Laki-laki dan wanita itu tak lain adalah sosok Zhang Yuntong dan Lin Feng yang dikenal Yang Chen. Meski jumlah mereka mungkin tidak cukup untuk mengalahkan yang lain, kedua tokoh utama itu membuat Zhu Yunfei menggigil ketakutan, membuatnya agak kebingungan. Zhang Yuntong, Lin Feng, ini kalian berdua. Zhu Yunfei menggeram, apa yang kamu rencanakan? Zhang Yuntong mencibir, apa yang ingin kita lakukan? Maksudku, Zhu Yunfei, kalian seharusnya tidak membuatku menunggu di sini tanpa alasan, kan? Aku tidak akan bersikap terlalu kasar. Serahkan Blood Spirit Carving dan mayat-mayat binatang iblis lainnya yang telah kalian kumpulkan, dan kami akan mengampuni nyawa kalian. Kalian dapat melanjutkan urusan kalian. Bagaimanapun, kalian semua adalah bagian dari 12 cabang sekte Suandao. Aku tidak akan bersikap terlalu berlebihan. Kau tidak menganggap ini berlebihan. Mata Zhu Yunfei membelalak. Kalau menurutmu itu berlebihan, kamu tidak perlu menyerahkannya, kata Zhang Yuntong tanpa emosi.